Bab 31. Bicaralah dengan baik. Beban kerja pada sore hari jauh lebih besar, Zhang Han baru dapat menyelesaikan penanaman benih tersebut setelah bekerja keras hingga pukul 6 sore. Meng Meng sedang bermain dengan Xiao Hei di sampingnya. Ketika mereka lelah, mereka akan duduk di tanah untuk beristirahat, dan setelah cukup beristirahat, mereka akan melanjutkan permainan. Baiklah Meng Meng, langit mulai gelap, ayo kembali. Zhang Han mencuci tangannya di kolam. Karena pakaiannya sudah kotor, ia hanya mengelap tangannya ke pakaiannya. Ayah, bisakah kita membawa Xiao Hei kembali? Tanya Meng Meng dengan harapan yang agak kecil. Baru sehari berlalu, Xiao Hei yang berperan sebagai teman bermain kelas atas telah memikat hati Meng Meng. Meng Meng sudah menganggap Xiao Hei sebagai teman bermainnya dan ingin membawa Xiao Hei pulang untuk terus bermain bersama, sekaligus agar ia bisa berbagi mainannya dengan Xiao Hei. Mendengar itu, Xiao Hei segera duduk dan menghadap Zhang Han sambil menggoyangkan ekornya dan menjulurkan lidahnya, memperlihatkan ekspresi ingin mengikuti Meng Meng pulang untuk bermain. Zhang Han tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil, Meng Meng, Xiao Hei masih harus tinggal di sini untuk mengawasi tempat ini, begini, ayah baru saja selesai menanam begitu banyak bahan, jika seseorang datang dan merusak bahan-bahan itu, kita tidak akan punya apapun untuk dimakan, kita akan datang ke sini lagi besok untuk menemani Xiao Hei, oke? Meng Meng cemberut dan mendengus pelan, baiklah kalau begitu. Meng Meng sangat penurut. Zhang Han menggendong Meng Meng dan mencium pipinya yang lembut. Xiao Hei, aku akan kembali besok. Aku akan membawakanmu mainan dan makanan lezat besok, oke? Meng Meng melambaikan tangan kecilnya pada Xiao Hei. Guk. Xiao Hei melompat-lompat kegirangan. Melihat itu, Meng Meng mulai terkikik. Zhang Han membawa Meng Meng ke bawah pohon Thunder Yang. Setelah meletakkan peralatan pertanian dan satu sisi, ia menoleh dan mengamati sekeliling. Padi yang ditanam sore hari sudah tumbuh 2 kali lipat ukurannya, dan gandum yang ditanam pertama kali sudah mengeluarkan tunas hijaunya. Efisiensi pertumbuhan di sini luar biasa cepat. Tentu saja, pikirkanlah dengan saksama dan itu akan dapat dimengerti. Nutrisi yang diserap oleh tanaman-tanaman itu pada dasarnya adalah nutrisi dari tanah spiritual dan air spiritual. Akan aneh jika mereka tumbuh dengan lambat. Sepertinya tanaman akan matang dalam waktu 4 hingga 5 hari. Zhang Han bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat lain di Xiangjiang, tanaman itu bisa matang 3 kali setahun, tetapi di Gunung Crescent, matang setiap minggu, dapat digunakan untuk menggambarkan situasi tersebut. Lebih jauh, dengan keberadaan tanah spiritual, bahkan jika tanaman itu matang dan tidak dipanen, mereka masih dapat mempertahankan kondisinya yang sempurna. Sapi perah, unggas, buah-buahan, sayur-sayuran. Zhang Han sedang memikirkan apa lagi yang masih kurang, dan kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benaknya. Benar, susu domba juga tidak buruk. Konon, nutrisi susu domba juga sangat tinggi, sehingga meminumnya bersamaan dengan susu sapi dapat sepenuhnya memenuhi nutrisi tersebut. Zhang Han ingat bahwa ia pernah minum susu domba beberapa kali semasa kecil. Rasa susu domba itu agak berbau daging kambing. Namun, Zhang Han tidak begitu mengerti tentang susu domba, jadi tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan domba. Sambil menggendong Meng Meng menuruni gunung, Xiao Hei berdiri di tepi hutan dengan ekspresi agak kesepian karena tuan besar dan tuan kecilnya sedang pergi dan dia harus tinggal di gunung sendirian lagi. Melihat itu, ekspresi Zhang Han membeku sejenak saat dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat. Jika tidak mencintai, janganlah menyakiti, ada banyak orang penting dalam hidup seseorang, tetapi seekor anjing hanya memiliki tuannya sepanjang hidupnya. Anjing itu setia, begitu pula di dunia kultivasi. Misalnya, anjing dewasa yang berada di alam pil emas seperti anjing salju tenang, anjing berkepala 3, burning sundong, dan sebagainya, setelah menentukan tuannya sendiri, mereka akan mengikuti tuannya seumur hidup. Di dunia kultivasi, ada juga banyak kisah mengharukan tentang anjing yang mati demi melindungi tuannya. Maka, Zhang Han sangat menyukai anjing. Melihat ekspresi Xiao Hei, Zhang Han bergumam sebentar, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya. Xiao Hei, besok aku akan membawa beberapa teman kecil untukmu, kamu bisa kembali dulu. Pergi, kembalilah dulu. Meng Meng menirukan nada bicara ayahnya dan berkata, kembalilah ke sarangmu dan tidurlah, aku akan datang menemuimu besok. Guk. Xiao Hei berdiri tegak, menggelengkan kepalanya 2 kali kepada Zhang Han dan Meng Meng, lalu mulai berjalan kembali. Ketika ia memasuki hutan, ia berbalik dan memperhatikan mobil itu pergi. Hingga ia tak lagi melihat mobil itu, ia kemudian berbalik dan berjalan kembali menuju puncak gunung. Saat mengemudikan mobil kembali ke Taman Yunyin, Zhang Han secara tidak sengaja bertemu dengan mobil Ziyan di pintu masuk. Mobil Ziyan diparkir di garasi bawah tanah dan jeep Zhang Han diparkir di bawah gedung.
Mengapa kamu terlihat menyedihkan seperti itu? Di depan lift lantai pertama, Ziyan melirik Zhang Han sebentar dan bertanya dengan agak aneh. Ayah sedang bekerja, ayah bekerja seharian dan menanam banyak sekali tanaman. Meng Meng mengulurkan tangan kecilnya dan menjawab. Astaga! Astaga! Tuan muda yang payah ini benar-benar tahu cara bekerja. Bukankah dia selalu mengulurkan tangan dan ada pakaian, membuka mulut dan ada makanan? Zhou Fei tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengejek. Bibi Fei Fei yang jahat. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan ayahku. Dengan tatapan serius, Meng Meng memelototi Zhou Fei. Cek, dasar anak kecil tak tahu terima kasih. Zhou Fei cemberut dan tak membuka mulutnya lagi. Dalam hatinya, ia memang tak berdaya menghadapi anak kecil yang protektif terhadap ayahnya ini. Pada saat ini, Zhang Han membuka mulutnya dan menjawab, saya menanam padi dan gandum. Oh. Ziyan mengangguk. Aku tidak akan pergi hari ini. Meng Meng, ayah akan menjemputmu besok, oke. Ayah akan pergi membeli beberapa hewan kecil hari ini, dengan begitu, besok mereka bisa bermain denganmu. Zhang Han tersenyum dan mengusap kepala Meng Meng. Tidak, tidak. Wajah Meng Meng yang tadinya tersenyum tiba-tiba berubah cemas, ia memeluk leher Zhang Han dengan lengan kecilnya, sama sekali tidak ingin melepaskannya. Baginya, meskipun ia menyukai binatang kecil, namun jika dibandingkan dengan Zhang Han jelas lebih penting. Putri kecil itu sangat menyayangi Zhang Han saat itu. Ayah, jangan pergi. Meng Meng ingin ayah menemaninya, iya. Nada Meng Meng sudah terdengar kesal dan tercekat. Diperkirakan jika Zhang Han menolaknya, dia akan langsung menangis. Oke, ayahmu tidak akan pergi. Ziyan memutar matanya ke arah Meng Meng dengan kesal, lalu melihat ke arahnya dan mendesah pelan, ikuti kami. Baguslah, aku ingin bicara baik-baik denganmu nanti. Zhang Han mengangguk dan membawa Meng Meng ke dalam lift. Harus diakui, suasana hati anak-anak cepat berubah. Saat mereka di dalam lift, Meng Meng masih cemberut, tetapi ketika mereka keluar dari lift, Meng Meng kembali menunjukkan ekspresi bahagia. Didampingi oleh ayah dan ibunya, Meng Meng merasa sangat bahagia. Setelah masuk ke dalam rumah, Wang Juan menyapa dengan senyum dan membantu menyiapkan sandal untuk mereka. Pada saat itu, Zhang Han menepuk pelan lengan kecil Meng Meng dan berkata, ingatkan kamu apa yang ayah bicarakan tadi sore. Meng Meng memasang wajah bingung dan menampakkan ekspresi merenung. Ziyan, Zhou Fei dan Wang Juan yang berada di samping menatap Meng Meng dengan rasa ingin tahu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ketika kamu melihat Nenek Wang, Zhang Han mengingatkan. Oh, aku ingat. Mata Meng Meng berbinar, dia cemberut dan menatap Wang Juan sambil berkata dengan suara kecil, Nenek Wang, maafkan aku, Meng Meng salah. Puff. Ini adalah pertama kalinya Ziyan melihat wajah Meng Meng yang menggemaskan seperti ini dan tidak bisa menahan tawa dan bertanya, Meng Meng, apa kesalahanmu? Aku seharusnya tidak memanggil Nenek Wang dengan sebutan nenek sihir tua, kata Meng Meng dengan suara rendah. Ekspresi Ziyan membeku sesaat. Memikirkan asal-usul kata, penyihir, Ziyan menoleh dan memutar bola matanya dengan kesal ke arah Zhou Fei yang sedang tertawa diam-diam. Akan tetapi, apa yang diucapkan Meng Meng selanjutnya membuat raut wajah Ziyan langsung menegang. Ayah bilang, Meng Meng harus menghormati orang yang memperlakukan Meng Meng dengan baik, dan terhadap mereka yang memperlakukan Meng Meng dengan buruk, aku bisa memarahi mereka sesukaku. Dan, juga, ada satu kalimat lagi, N. Kalian serangga, kalian menghormatiku 1 kaki, aku akan menghormati kalian 10 kaki. Kalian menghancurkan sebutir bijiku, aku akan menghancurkan 10.200 biji milikmu. Meng Meng merenung, lalu mengucapkan kalimat itu sebentar-sebentar. Sesaat kemudian, tempat itu hening. Selain Zhang Han, 3 orang dewasa lainnya tercengang. Wang Juan agak linglung, tidak tahu seperti apa gaya pendidikan ini. Zhou Fei awalnya linglung, lalu tertawa di satu sisi sambil mendesah dalam hati melihat Zhang Han yang begitu rendah hati dan berpendidikan tinggi. Sedangkan Ziyan, matanya perlahan terbuka lebih besar, dengan ekspresinya dipenuhi aura pembunuh yang ganas, dia melihat ke arah Zhang Han dan berkata dengan senyum palsu, Zhang Han, ikutlah denganku sebentar, aku ingin berbicara baik-baik denganmu. Oh. Zhang Han mengangguk ringan dan meletakkan Meng Meng di lantai. Aku juga ingin pergi, aku juga ingin bicara bersama. Zhang Han mengikuti Ziyan ke atas, sementara Meng Meng berlari perlahan di belakang. Meng Meng, kamu tetap di bawah dan tunggu sebentar. Bo patuh, kata Ziyan dengan nada agak tegas. Oh, Dothu, Ibu Bao. Aku tidak menyukaimu lagi. Meng Meng cemberut dan berkata dengan wajah tidak senang. Ayo, Bibi Fei Fei bermain denganmu,
jangan pedulikan kedua orang jahat itu. Zhou Fei berjalan menuju Meng Meng sambil tersenyum. Huh. Kamu jahat banget, bibi Fei Fei yang jahat. Kau, dasar bocah tak berperasaan. Wajah Zhou Fei memerah, ia mengulurkan tangannya dan bermain-main dengan Meng Meng. Di lantai atas, Zhang Han datang ke kamar tidur Ziyan. Bagaimana kau mengajari Meng Meng? Sebagai seorang ayah, bagaimana kau bisa bersikap tidak sopan seperti itu? Bisakah kau menahan diri dari temperamen tuan mudamu yang besar itu? Ada apa dengan serangga itu? Bagaimana jika Meng Meng mengatakan itu di luar? Bukankah Meng Meng akan dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki kualitas batin dan tidak berpendidikan? Ziyan mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin. Zhang Han menatap Ziyan beberapa kali dan bergumam dalam hatinya. Mengapa wanita ini selalu terlihat seperti orang yang mudah meledak setiap kali berbicara padaku? Lagi pula manusia biasa memang serangga, tidak ada yang salahkan. Zhang Han memiliki pandangan yang sangat tinggi. Sebagai seseorang yang kembali dari dunia kultivasi, dan merupakan ahli alam kesengsaraan saat itu, pandangannya tentu saja sangat tinggi. Di mata para kultivator, sebenarnya tidak ada perbedaan antara manusia biasa dan serangga. Ini bukan berarti mereka sepenuhnya membenci manusia biasa, tetapi memang begitulah kenyataannya. Bagaimana cara mendidik Meng Meng, tentu saja aku mengerti. Zhang Han tidak ingin bertengkar dengan Ziyan dan berkata dengan nada tenang. Bab 32. Beli anjing peliharaan. Tentu saja kamu mengerti. Ziyan mencibir dan berkata, jangan bahas masalah ini dulu, ada apa tadi pagi? Apa kau tidak tahu betapa panasnya Xianjiang di siang hari? Apa kau pikir membawa Meng Meng ke puncak gunung itu untuk disinai matahari dan diterpa angin itu baik? Melihat wajah Meng Meng yang dipenuhi keringat, apa kau sanggup menanggungnya? Suhu di Gunung Crescent sama sekali tidak tinggi, jawab Zhang Han dengan tenang. Kau menggertak lagi. Zhang Han, setidaknya kau harus punya dasar saat mencoba menggertak orang, kan? Suhu di seluruh Xianjiang panas, tapi hanya suhu di Gunung Crescent-mu yang tidak panas, kata Ziyan dengan nada kesal. Kamu akan tahu lain kali saat kamu datang ke Gunung Crescent, kata Zhang Han dengan tenang. Setelah berpikir sejenak, ia menambahkan, sebelumnya kamu datang ke Gunung Crescent pada malam hari, jadi wajar saja kamu tidak merasakan apa-apa. Kamu akan tahu saat kamu datang ke Gunung Crescent pada siang hari. Lagi pula, di Gunung Crescent pada siang hari, kamu akan bisa melihat hal-hal yang jauh lebih indah dibandingkan pada malam hari. Ekspresi Ziyan berhenti sejenak, sudut mulutnya bergerak, dan nadanya menjadi sedikit lebih ringan. Dia mengucapkan sebuah kalimat, jadi, ini undanganmu untukku. Tapi Zhang Han mengatakan sesuatu yang merusak suasana hati. Kurasa itu bisa dihitung sebagai undanganku kepadamu, datang atau tidaknya tergantung padamu. Ziyan melotot padanya sebentar, melepaskan jaket koboinya, memperlihatkan pakaian kecil berwarna putih di dalamnya, yang langsung menonjolkan sosoknya yang anggun. Duduk di kursi, dia menatap Zhang Han dan berkata, kamu berubah. Apa yang berubah dariku? Zhang Han duduk di kursi di samping Ziyan. Ziyan melirik pakaiannya yang agak kotor, lalu melirik kursi yang mungkin kotor. Jika itu orang lain, ia pasti akan menghentikannya, tetapi terhadap Zhang Han, ia tidak mengatakan apa-apa, melainkan bergumam sebentar, lalu perlahan membuka mulutnya dan berkata, kau salah satu dari 4 tuan muda di Sanjing saat itu. Aku mendengar beberapa hal tentangmu. Teman-temanku yang ada di Sanjing semuanya bilang kau agresif, sangat sombong, selalu membuat masalah, dan wanita-wanita cantik selalu ada di sisimu. Muda dan sembrono, hanya saja kekanak-kanakan pada masa itu saja. Zhang Han menggelengkan kepalanya. Ingat ada pepatah ini, generasi tua bilang ke generasi muda yang sombong, anak muda jangan kurang ajar, dan generasi muda langsung balas, tidak kurang ajar, masih disebut anak muda. Kalimat ini mewakili pikiran banyak orang. Setiap orang pernah mengalami masa muda. Anak muda itu bersemangat, sensitif, dan sangat memperhatikan semangat kesetiaan. Ketika seorang teman dirundung, anak-anak muda akan langsung berhamburan dan berdiri di samping teman mereka, apapun alasannya, tanpa memikirkan konsekuensi apapun yang akan terjadi. Dan seiring bertambahnya usia, orang-orang mulai terikat dan berpikir sebelum bertindak. Sekalipun mereka berniat membantu, tetapi jika mereka tidak mampu, mereka tidak akan mengambil inisiatif secara paksa. Tentu saja tidak ada yang mutlak dalam segala hal, masih banyak orang dewasa yang bersemangat sepanjang hari. Kembali ke topik, mendengar kata-kata Zhang Han, Ziyan tersenyum sedikit dan berkata, belakangan saya dengar Anda mengalami kecelakaan dan diusir dari keluarga Zhang. Awalnya, saya pikir dengan temperamen Anda akan pindah tempat tinggal, tetapi saya tidak pernah menyangka Anda akan bersikeras tinggal di Sanjing, bahkan sampai 5 tahun. Sepertinya Anda, Tuan Muda,
masih punya nyali. Hal-hal yang kurasa harus kulakukan, tak peduli seandainya aku menabrak tembok selatan, tak peduli seandainya tak ada jalan kembali, aku akan tetap melakukannya. Zhang Han tertawa kecil. Saat itu suasana di antara kedua insan itu agak samar, seakan-akan baru pertama kali dua orang sahabat berbincang dari hati ke hati, tetapi tampaknya itu masih benar-benar pertama kalinya dua insan itu ngobrol seperti itu. Benar, kau sangat populer saat itu, mengapa kau memilih untuk pensiun dan melahirkan Meng Meng, tanya Zhang Han. Ia tidak begitu mengerti tindakan Ziyan, karena di era ini, melakukan aborsi adalah hal yang sangat normal. Bahkan ketika pergi ke rumah sakit untuk melakukan aborsi, kau harus mengantre. Dan Ziyan, yang seharusnya segera meraih gelar aktris terbaik, justru memilih untuk melahirkan anak itu. Memang ada perasaan yang agak aneh. Aku. Ekspresi Ziyan terhenti sejenak, raut wajahnya agak muram, lalu ia berkata, aku jatuh sakit saat kecil. Dokter bilang aku mungkin tidak bisa hamil lagi, dan kalau aku beruntung, aku bisa hamil sekali. Waktu itu bersamamu, setelah kecelakaan itu, aku baru tahu kalau aku hamil. Aku juga sempat berpikir untuk menggugurkan kandungan, tapi aku tidak berani bertaruh. Berbicara sampai di sini, Ziyan tidak melanjutkan bicaranya, dan Zhang Han akhirnya mengerti segalanya. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu saat itu? Zhang Han bertanya dengan tenang. Memberitahumu untuk apa? Ziyan mendengus dan berkata, kita hanyalah sebuah kecelakaan, dan kita bahkan tidak saling mengenal, jadi untuk apa aku memberitahumu? Kalaupun aku memberitahumu, apakah merasa akan meninggalkan Sanjing? Mendengar itu, Zhang Han terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan mengucapkan satu kata, Will. Ziyan sedikit linglung dan tidak berkata apa-apa lagi. Ruangan itu pun hening. Setelah beberapa saat, Ziyan menatap Zhang Han dan berkata dengan ringan, terima kasih. Hah? Zhang Han bingung. Terima kasih atas semua yang kau lakukan untuk Meng Meng. Sejak Meng Meng bertemu denganmu, dia menjadi jauh lebih ceria dan tersenyum jauh lebih bahagia. Kau tidak punya tempat tinggal selama beberapa hari ini, kan? Kau bisa tinggal di sini dulu untuk sementara waktu, kata Ziyan dengan sedikit malu. Jangan sebutkan itu, dia putriku, jawab Zhang Han santai. Apa maksudmu? Alis Ziyan berkedut, dan berkata dengan nada tidak puas, mendengar nada bicaramu, sepertinya kau ingin memiliki Meng Meng. Biar ku beritahu, Zhang Han, Meng Meng dibesarkan olehku sendiri, dan kau baru berhubungan dengannya beberapa hari. Mustahil bagimu untuk mencoba merebut Meng Meng dariku. Kenapa lubang di otakmu sebesar itu? Kapan aku bilang akan merebut Meng Meng? Tanya Zhang Han dengan wajah heran. Berbicara dengan seorang wanita sungguh merupakan masalah yang merepotkan. Nada suaramu barusan jelas mengatakan itu. Ziyan memelototi Zhang Han dan berkata, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Kalau kau bukan ibu Meng Meng, aku pasti malas bicara denganmu. Zhang Han menggelengkan kepalanya pelan. Akulah yang terlalu malas untuk memperhatikanmu. Ziyan mendengus dan berkata, cepat ganti bajumu yang kotor, melihatnya saja tidak nyaman. Zhang Han mengangguk, berdiri, dan pergi. Ziyan mendengus pelan ke arah punggungnya. Setelah dia pergi, dia pun pergi mencari baju tidurnya untuk berganti. Malam itu, Zhang Han kembali menemani Meng Meng bermain hingga pukul 23. Meng Meng baru tidur setelah didesak Ziyan. Keesokan harinya, setelah sarapan, Ziyan dan Zhou Fei pergi bekerja. Kali ini ketika Zhang Han membawa Meng Meng keluar, Wang Juan tidak menghentikannya lagi, dan malah melihat mereka pergi ke pintu dengan wajah penuh senyum, lalu mengeluarkan kartu lift berbentuk lingkaran berwarna biru dan berkata, Tuan Zhang, bawalah kartu lift ini, akan lebih nyaman saat naik dan turun. Baiklah. Zhang Han menyimpan kartu lift dan mengangguk. Turun ke bawah, setelah menempatkan Meng Meng di kursi belakang, Zhang Han mengendarai mobil dan meninggalkan Taman Yunyin. Ayah bodoh sekali, ayah salah arah. Meng Meng melihat sekeliling jalan dan berkata dengan suara merdunya. Ia ingat betul jalan itu dan tahu bahwa ini bukan jalan menuju Teluk Crescent. Kita akan membeli beberapa hewan peliharaan. Kemarin kita berjanji pada Xiao Hei untuk membawakan beberapa teman bermain untuknya, kata Zhang Han sambil tersenyum. Beli hewan peliharaan, ya sudah, ya sudah. Ayah, teriak Meng Meng tiba-tiba. Ada apa, Meng Meng? Zhang Han bertanya sambil tersenyum. Aku lupa membawa mainan untuk Xiao Hei, kata Meng Meng dengan wajah cemas dan bersalah. Tidak apa-apa, kita pulang dulu untuk mengambil mainannya, ya. Zhang Han segera mengemudikan mobil ke sisi kiri, bersiap untuk berbalik dan kembali ke Taman Yunyin. Mendengar itu,
Putri kecil itu langsung gembira dan berkata berulang-ulang, baiklah, 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 ayah memang yang terbaik. Melihat sikapnya, kalau dia ada dalam pelukan Zhang Han, dia pasti akan memberinya, muak, muak, muak. Kembali ke Taman Yunyin, putri kecil itu mengambil 10 boneka kecil, lalu turun ke bawah dengan gembira bersama ayahnya. Zhang Han mengendarai mobil ke toko hewan peliharaan bernama Pamper Pavilion yang terletak di distrik timur. Bagian depan toko itu tidak kecil. Di dalamnya terdapat aula seluas 100 meter persegi. Di sisi sampingnya, terdapat beberapa kandang anjing dan kucing. Di dalamnya terdapat beberapa hewan peliharaan dewasa. Saat memasuki rumah, tercium bau yang agak aneh. Lagi pula, semua hewan peliharaan ada di rumah ini, jadi baunya tak terelakkan. Halo tuan, ada perlu apa? Seorang pria berkacamata berusia 25 tahun menghampiri dan menyapa sambil tersenyum. Beli hewan peliharaan, kata Meng Meng dengan suara manisnya. Wah, gadis kecil yang menggemaskan. Pria itu memuji Meng Meng sambil tersenyum, lalu menatap Zhang Han dan berkata, belum tahu anjing peliharaan apa yang ingin kau beli. Beli beberapa anjing dulu. Tatapan Zhang Han menyapu hewan peliharaan di dalam kandang. Ada banyak sekali ras anjing yang berbeda. Ada Alaskan Malamute, Husky, anjing Samoyed, Golden Retriever, Chow Chow, Poodle, dan masih banyak lagi. Zhang Han cukup berpengetahuan tentang temperamen dan karakteristik anjing-anjing tersebut. Misalnya, ia dibesarkan sebelum Alaskan Malamute dan Golden Retriever. Alaskan Malamute cerdas, sangat dekat dengan tuannya, dan memiliki sifat patuh yang sangat tinggi. Golden Retriever terkenal jinak, baik terhadap tuannya maupun orang luar. Mereka sangat ramah, dan juga sangat cerdas. Ketika mereka melihat ekspresi tuannya yang salah, mereka akan langsung berbaring di tanah dan bersikap menyedihkan. Dan untuk ras anjing lainnya, Zhang Han juga kurang lebih tahu temperamen mereka. Dulu, ketika ia mengajak anjing-anjingnya jalan-jalan, ia selalu berpapasan dengan orang lain yang juga mengajak anjing mereka jalan-jalan. Setelah berinteraksi dengan orang lain selama beberapa waktu, ia pun kurang lebih memahami temperamen dan karakteristik anjing orang tersebut. Misalnya, anjing pudel yang suka buang air di sana-sini. Jika memungkinkan, diperkirakan ia bahkan berani buang air di langit. Sebenarnya diterjemahkan secara harfiah menjadi bercinta secara mentah-mentah, terlalu malas untuk mengubah kalimat dan membuatnya tidak terlalu vulgar. Konteks, pudel sepertinya cenderung memanjat anjing lain dan, Anda tahu, tapi saya tidak begitu yakin. Tidak yakin jenis anjing apa yang ingin Anda beli. Anjing-anjing yang kami jual di sini semuanya berumur sekitar 1 tahun dan sudah selesai disuntik 3 kali. Kami juga punya beberapa anjing ras murni dan punya sertifikatnya, hanya saja harganya agak lebih mahal, kata pria itu sambil tersenyum. Kita akan membeli banyak sekali anjing, kata Meng Meng sambil mengedipkan matanya yang besar dan cerah. Kita akan membeli sekitar selusin anjing, Zhang Han menambahkan. Pria itu sedikit linglung, lalu tiba-tiba menjadi sangat gembira. Sepertinya ia akan bisa membuka tagihan besar hari ini, jadi ia menatap wanita yang duduk di konter dan berkata, Kakak Zhao, saya akan membawa pelanggan untuk mengambil anjing-anjingnya. Silakan. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Tuan, kemarilah, hewan peliharaan kecil di toko kami semuanya ada di sebelah. Pria itu memimpin dan berjalan keluar. Di sebelahnya, terlihat kandang-kandang kecil di dalamnya. Di dalam kandang-kandang kecil itu, semuanya berisi anjing-anjing berusia 1 tahun. Pak, kandang biru di bagian dalam itu semua ras murni. Label dan harganya ada di bagian atas kandang. Kandang di bagian luar itu semua anjing biasa. Pria itu memperkenalkan. Zhang Han mengangguk dan langsung berjalan menuju sisi dalam. Pada akhirnya, masih ada beberapa perbedaan antara anjing ras dan anjing normal. Jika tidak, harga anjing ras juga tidak akan jauh lebih mahal daripada anjing normal. Terlepas dari bentuk tubuh atau penampilannya, anjing ras sedikit lebih menarik. Ini dan ini. Zhang Han menunjuk seekor Alaskan Malamute jantan dan betina. Alaskan Malamute jantan memiliki jarak tempuh 8.000 km, sedangkan yang betina 8,8 km. Baiklah, baiklah. Wajah lelaki berkacamata itu berubah gembira saat ia segera mengeluarkan 2 kandang tempat Alaskan Malamute jantan dan betina berada, lalu meletakkannya di lorong. Hanya 2 anjing itu saja yang mampu terjual seharga 16,6 ribu, dan ia juga dapat mengambil sejumlah komisi. Ini dan ini. Zhang Han menunjuk seekor anjing pug jantan dan betina. 5K dan 5,6K, 10K rem lagi. Ini dan ini. Zhang Han menunjuk kedua beagle. Bab 33. Beli. 2 anjing, harga 5,5 ribu dan 6 ribu, tagihan 11,5 ribu. Wajah pria itu tampak jauh lebih bahagia.
Ini dan ini. Setiap beberapa langkah yang diambil Zhang Han, ia akan menunjuk 2 ekor anjing. Zhang Han selanjutnya membeli Bichon Frise putih berkilau, border collie hitam dan putih yang saling terkait, Pomeranian, Teacu pudel ras murni yang senilai 10,8 ribu, anjing gembala dan pudel. Setelah sampai di sini, mereka sudah berjalan melewati separuh tempat. Meng Meng yang berada dalam pelukan Zhang Han berkata dengan agak cemas, "Ayah, giliranku memilih." Baiklah, giliran Meng Meng untuk memilih. Lihat ini dikenal sebagai husky, biasa disebut husky konyol. Husky jauh lebih nakal ketika mereka kecil, dan ketika mereka besar, mereka akan jauh lebih konyol. Husky juga memiliki julukan, menghilang begitu dilepaskan, anjing yang cukup menarik. Meng Meng, kamu bisa memilih 2 di antaranya. Zhang Han menunjuk ke 8 husky di depan dan berkata. Konteks, menghilang setelah dilepaskan, sepertinya ketika Anda melepaskan tali kekang husky, husky akan selalu lari. Oh, ayah, mereka semua sama. Meng Meng ragu-ragu cukup lama, tidak tahu harus memilih 2. Akhirnya, ia memilih 2 husky paling aktif di kandang yang terus-menerus menjulurkan lidah, ingin menjilati telapak tangannya yang kecil. Oh, ini, dan ini juga. Meng Meng menunjuk kedua anjing husky yang paling aktif. Meng Meng, mereka berdua anjing betina, kamu harus mengganti salah satunya dengan jantan. Zhang Han tidak bisa menahan senyum. Untuk apa kita butuh anjing jantan? Meng Meng tidak mengerti. Jika ada anjing jantan dan anjing betina, mereka pasti bisa melahirkan anak anjing. Zhang Han mengulurkan tangannya dan mencubit pipi Meng Meng. Baiklah kalau begitu, apakah itu anjing jantan? Meng Meng menunjuk husky yang berperilaku paling baik di antara husky-husky itu. Benar, yang ini jantan. Kalau begitu, kita ambil 2 ini saja. Setelah memilih anjing husky, Zhang Han menggendong Meng Meng untuk memilih ras anjing berikutnya. Chihuahua yang mungil dan menawan, Golden Retriever yang jinak dan menggemaskan, serta Welsh Corgi yang berkaki kecil, Meng Meng sangat menyukai semuanya. Setelah memilih cukup lama, akhirnya ia berhasil memilih 2 dari masing-masing ras yang berbeda. Namun, ketika mereka sampai di daerah tempat anjing Dachshund dan Bull Terrier berada, mulut kecil Meng Meng cemberut dan berkata, tidak mau, aku tidak mau itu, mereka terlihat sangat garang dan tidak sedap dipandang. Zhang Han tersenyum dan menggendong Meng Meng ke belakang untuk melanjutkan pencarian. Sepertinya anjing-anjing yang akan mereka beli nanti pastilah anjing-anjing yang menggemaskan dan menarik, yang disukai gadis-gadis kecil. Di belakang, mereka memilih 2 anjing ras Akita Jepang yang masing-masing bernilai 30.000, Spitz Jepang yang bulunya seperti salju, anjing Samoyed, Shar-Pei, dan Chow-Chow yang penyendiri. Kira-kira yang pertama untuk saat ini. Setelah selesai memilih, Zhang Han menoleh, menatap pria berkacamata itu, dan berkata. Terlihat, pria itu sedang bersemangat sampai-sampai tangannya gemetar. Dengan wajah penuh semangat, pria itu berkata dengan gemetar. Tuan, Anda membeli total 36 anjing ras, totalnya 235,8 ribu RMB. Sambil berbicara, laki-laki itu menatap raut wajah Zhang Han dengan gembira dan takut di saat yang sama, takut kalau harganya mahal akan membuat pelanggan ini mengurungkan niat membeli anjing itu. Zhang Han terlihat menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tidak ada ekspresi apapun di wajahnya, seolah-olah menghabiskan 200.000 itu seperti menghabiskan 20 rem. Tuan, bagaimana Anda ingin membayar? Tanya pria itu dengan bersemangat. Kartu kredit. Baiklah, lewat sini tuan. Pria itu membawa Zhang Han kembali ke toko utama. Wanita di kasir melihat tagihan dan langsung linglung. Ia sama sekali tidak menyangka kalau 1 lembar uang saja bisa menjual habis 36 ekor anjing. 230.000 rem, ini bukan uang yang sedikit. Maka, senyumnya pun berubah menjadi penuh gairah. Setelah membantu Zhang Han menggesek kartu kreditnya, ia berkata dengan manis. Pak, bolehkah saya tahu alamat Anda? Kami akan segera mengirimkan anjing-anjing yang Anda beli. Betul, Pak, apakah Anda perlu membeli barang lain seperti makanan hewan peliharaan dan mainan? Mainan. Meng Meng tertegun sejenak. Melihat sekeliling dengan mata besarnya, di sisi paling kiri, ia menemukan deretan lemari berisi mainan anjing. Melihat mainan-mainan itu, ia mengangkat tangan kecilnya dan bersorak gembira, baiklah, beli mainan. Beli mainan untuk Xiao Hei dan anjing-anjing lucu itu. Ayo kita pilih mainannya. Zhang Han tersenyum dan menggendong Meng Meng ke area mainan hewan peliharaan. Meng Meng menggeliat dalam pelukan Zhang Han, memberi isyarat kepada ayahnya untuk menurunkannya ke lantai.
Zhang Han meletakkan Meng Meng di lantai dan dengan suara, Meng Meng pergi memilih mainan untuk anjing-anjingnya. Ada bola karet, bola benang dan lain sebagainya. Ini, dan ini juga, aku mau semuanya, ayah, apa yang harus kulakukan? Meng Meng mulai memilih mainan dengan gembira, tidak tahu harus memilih yang mana. Kalau begitu, kita akan membeli semuanya. Zhang Han tertawa kecil. Benarkah? Mata Meng Meng berbinar. Tentu saja. Zhang Han mengusap kepala Meng Meng dan tersenyum. Wow, hore, mainan sebanyak ini, anjing-anjing pasti akan sangat-sangat senang. Meng Meng tertawa gembira. Kalau begitu, kamu bisa membeli sedikit lagi. Zhang Han mengangguk, lalu menatap perempuan di sampingnya dan berkata, mainan-mainan itu, berikan aku masing-masing 20. Tentu saja, Tuan. Karena Anda membeli anjing sebanyak itu, mainan-mainan itu akan dianggap sebagai hadiah gratis. Tidak yakin kemana Anda ingin kami mengirim anjing-anjing itu, tanya wanita itu penuh semangat sambil tersenyum. Kalian bisa mengirim mereka ke Gunung Crescent. Kalian semua bisa mulai menuju ke sana 2 jam kemudian. Sebelum kalian semua mulai menuju ke sana, telepon aku dulu, kata Zhang Han setelah bergumam sendiri beberapa saat. Baik Tuan, bolehkah saya tahu nomor telepon Anda? XXXXXX. Setelah meninggalkan nomor teleponnya, Zhang Han menggendong Meng Meng dan pergi. Kamu sungguh luar biasa. Bonusmu tahun ini kemungkinan besar bisa mencapai 5 digit. Si perempuan mengacungkan ibu jarinya ke arah si laki-laki berkacamata. Hehehe. Zhang Han berkendara menuju peternakan yang terletak di distrik selatan. Ini adalah lokasi kedua yang ingin ia kunjungi hari ini. Zhang Han awalnya ingin membeli beberapa kucing di toko hewan peliharaan, tetapi setelah dipikir-pikir, setelah menghabiskan 230.000 RMB, hanya tersisa 450.000 RMB di kartu banknya. Ia masih perlu membeli beberapa barang lain, jadi ia terpaksa mengurungkan niatnya untuk membeli kucing-kucing itu untuk saat ini. Tentu saja, Meng Meng juga memikirkan masalah ini, tiba-tiba ia berseru, lalu berkata, Ayah. Sepertinya kita lupa sesuatu. Ada apa? Zhang Han tertawa kecil dan bertanya. Itu, kucing-kucing yang menggemaskan itu. Meng Meng mengingatkan. Kucing, ya. Zhang Han menggelengkan kepalanya dan berkata, kucing harus menunggu dulu. Kita akan membeli kucing setelah anjing-anjingnya besar dan lebih bijaksana. Kalau tidak, bukankah anjing dan kucing akan bertengkar setiap hari? Bertengkar. Kalau begitu jangan beli kucing dulu, dengarkan ayah. Meng Meng membayangkan kucing dan anjing berkelahi bersama, raut wajahnya mengerut saat ia menepuk dadanya sendiri dan berkata. Jangan beli kucing dulu, kita beli yang lain dulu, seperti sapi, domba, babi, ayam, bebek, dan angsa, kata Zhang Han. Baiklah, beli, ayo kita beli. Kata putri kecil itu dengan sangat gembira. Menghabiskan uang akan membuat seseorang merasa senang, baik dewasa maupun anak-anak, terutama perempuan. Dalam situasi di mana seseorang punya uang, menghabiskan uang tanpa rasa khawatir akan selalu membuat seseorang merasa senang. Meskipun barang-barang yang akan mereka beli selanjutnya bukanlah mainan yang disukai Meng Meng, dia tetap merasa sangat gembira. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mereka tiba di peternakan yang terletak di distrik selatan, tak jauh dari rumah yang baru saja dibeli Zhang Han. Mau beli apa? Orang yang menerima Zhang Han kali ini adalah seorang pria parubaya berusia 40+ tahun. Sapi, domba, babi, ayam, bebek, angsa, saya berniat membeli beberapa dari masing-masing, rekomendasikan beberapa yang lebih baik. Zhang Han mengangguk ringan dan berkata. Kita menginginkan yang terbaik, Meng Meng menirukan ucapan Zhang Han. Baiklah, aku akan memberimu yang terbaik, bocah kecil yang cantik. Pria parubaya itu tertawa riang dan berkata, sapi terbaik yang kita miliki di sini adalah sapi hitam Jepang. Jika sapi hitam Jepang diberi makan dengan baik, ada kemungkinan ia akan menjadi daging sapi Kobe. Saya kira Tuan seharusnya sudah pernah makan daging sapi Kobe sebelumnya, kan? Sapi hitam Jepang seberat 500 kg hanya memiliki 6 kg daging sapi kelas A5, dan harga PERKILOGRAM-nya melebihi 1,5 ribu RMB. Daging sapi kelas A5 ya, gumam Zhang Han dalam hati. Zhang Han tentu saja pernah makan daging sapi Kobe sebelumnya. Ia ingat pernah melihat berita yang melaporkan sekitar 200 gram daging sapi Kobe dijual dengan harga tinggi 888. Hasil daging sapi Kobe memang sedikit, tetapi rasanya luar biasa lezat. Dan jika sapi hitam Jepang ini diberi makan dengan baik, ada kemungkinan ia bisa menjadi daging sapi Kobe. Apa yang dimaksud dengan diberi makan dengan baik? Di Crescent Mountain, setiap sapi hitam Jepang bisa menjadi daging sapi Kobe, dan semua daging sapinya pasti kelas A5.
Salah, dagingnya akan menjadi eksistensi yang melampaui kelas A5. Tidak ada pilihan, lingkungan di Crescent Mountain sungguh luar biasa. Makanlah rumput daging harta spiritual peringkat 1, minumlah air spiritual, bergeraklah di atas rumput harum harta spiritual peringkat 1, dan tanah di bawahnya ternyata adalah tanah spiritual. Tumbuh di lingkungan seperti ini, daging sapi kelas A5 hanyalah lelucon belaka. Berapa harga satu ekor kuda hitam Jepang? Tanya Zhang Han lugas. 8.000 RMB per buah, jawab pria parubaya itu. Beri aku 10 dari Japanese Black ini dulu. Zhang Han berkata, rekomendasikan juga sapi perah untukku. Jika sapi perah, maka sapi Friesian Holstein haruslah sapi perah. Dalam setahun, sapi tersebut dapat menghasilkan susu selama 300 hari, dan akan ada masa kering selama 60 hari. Masa kering tersebut adalah 2 bulan sebelum sapi melahirkan. Setelah melahirkan, sapi tersebut dapat kembali memproduksi susu selama 300 hari. Namun, setelah melahirkan, inseminasi buatan akan diperlukan selama 60 hari. Seekor sapi dapat diperah 2-3 kali sehari, dengan setiap kali pemerahan berlangsung selama 10-15 menit. Rata-rata, seekor sapi dapat menghasilkan 30 kg susu setiap hari. Pria parubaya itu memperkenalkan. Oh, kalau begitu, berikan aku 2 sapi betina dan 1 sapi jantan. Pisahkan 2 bulan masa kering sapi betina itu untukku. Zhang Han bergumam dalam hati sejenak, lalu berkata. Tentu saja. Pria parubaya itu mencatat, lalu berkata, namun, saya sarankan Tuan membeli hanya 2 sapi betina. Ketika Anda membutuhkan sapi betina untuk menerima sperma, Anda bisa menghubungi saya lagi di waktu yang ditentukan. Jika Anda membeli sapi jantan kembali, saya khawatir Anda juga tidak tahu cara menanganinya dengan benar. Baiklah, kalau begitu beri aku 2 ekor sapi betina. Zhang Han mengangguk dan berkata, perkenalkan domba dan babi untukku juga. Kalau domba, kami punya domba tanduk besar putih biasa. Domba terbaik di sini adalah domba Ujimkin. Kalau babi, yang paling enak adalah babi hitam. Di sini, kami punya babi hitam Taihu yang cukup enak. Pria parubaya itu memperkenalkan. Untuk domba Ujimkin dan babi hitam Taihu, berikan aku masing-masing 10 ekor. Berikan juga 2 ekor domba perah. Zhang Han membuka mulutnya dan berkata, baiklah. Pria parubaya itu mencatat lagi. Beri aku ayam, bebek, dan angsa juga. Untuk ayamnya, aku mau ayam yang bisa bertelur, kata Zhang Han. Ayam, bebek, dan angsa. Saya hanya punya yang sudah dewasa di sini, dan semuanya sudah diberi pakan ternak. Saya rasa Tuan tidak akan mau. Di ujung paling dalam jalan ini, ada pasar petani. Banyak ayam, bebek, dan angsa yang diternakkan di sana, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Oh, kalau begitu aku akan mengambil semuanya untuk saat ini. Biar saya hitungkan, 10 ekor sapi hitam Jepang, 2 ekor sapi Friesian Holstein, 2 ekor domba perah, 10 ekor domba Ujimkin, 10 ekor babi hitam Taihu, totalnya 198.000 RMB. Pria parubaya itu menghitung dan berkata. Bab 34. Ukuran awal. 198.000 rem untuk 22 hewan, kira-kira setara dengan 10.000 rem untuk seekor hewan. Terlebih lagi, hewan yang dibeli Zhang Han adalah hewan yang masih muda, jika ia membeli yang sudah dewasa, harganya akan lebih mahal. Namun, semua itu adalah barang yang harus dibelinya. Zhang Han tidak punya konsep tentang uang, tidak pernah ada masa di mana Raja Abadi Han yang kekurangan uang. Meskipun ia baru saja dilahirkan kembali dan saat ini tidak kaya, Zhang Han percaya bahwa tidak akan lama lagi sebelum ia bisa menjadi sangat kaya lagi. Setelah membayar tagihan dan memberitahu orang tersebut alamat tujuan pengiriman barang, Zhang Han mengendarai mobil menuju ujung jalan. Saat itu pukul 10 pagi. Setelah berkendara selama 10 menit, Zhang Han melihat pasar petani. Ada banyak orang di pasar petani. Meskipun jam sibuk telah berlalu, masih banyak orang yang keluar masuk pasar petani. Sepertinya akan butuh usaha untuk mengendarai mobil ke pasar petani, jadi Zhang Han memarkir mobil di pinggir jalan, lalu menggendong Meng Meng dan berjalan menuju pasar petani. Segala macam barang dijual di pasar. Ada biji melon, air mineral, pakaian, celana, sepatu kanvas, makanan siap saji, sayuran, dan sebagainya. Variasi barang yang dijual di sini sangat beragam. Sebagaimana diketahui bersama, pasar-pasar telah ada turun-temurun dari zaman dahulu kala hingga saat ini dan tidak pernah terputus keberadaannya. Hanya saja seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, jumlah pasar pun semakin berkurang. Dibandingkan generasi muda, generasi tua lebih suka pergi ke pasar. Lagi pula, pasar adalah tempat yang terhubung dengan kenangan puluhan tahun mereka. Sementara itu,
Anak muda zaman sekarang lebih suka pergi ke supermarket yang beragam untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Ada begitu banyak kakek nenek di sini, gumam Meng Meng dalam pelukan ayahnya. Putri kecil itu tidak melihat kios-kios di kedua sisi jalan, yang terlihat di pandangannya hanyalah orang-orang dewasa yang sedang berjalan kaki. Setelah berjalan ke sisi dalam pasar petani selama 5 menit, Zhang Han akhirnya melihat orang yang menjual ayam kampung. Ini adalah seorang wanita berusia 50 plus tahun dengan rambut berwarna abu-abu. Wanita itu sedang mengobrol dengan wanita tua yang bertugas di kios sayur di sebelahnya. Berapa harga satu ekor ayam kampung? Zhang Han bertanya sambil terbatuk ringan. Anda memiliki pelanggan. Pemilik warung itu sedang asyik mengobrol dan tidak mendengar Zhang Han berbicara. Baru setelah pemilik warung sayur itu mengingatkannya, barulah dia menoleh, menatap Zhang Han dan menjawab. 200 rem masing-masing. Aku ingin 30, kata Zhang Han. Berapa banyak? Pemilik kios itu sedikit linglung. Kami ingin 30, jawab Meng Meng mewakili ayahnya. Sebanyak itu. Senyum lebar langsung tersungging di wajah pemilik kios saat ia berkata, kalian harus ikut aku ke rumah untuk mengambil ayam-ayam itu. Zhang Han menganggukkan kepalanya. Ya, bantu aku menjaga kiosku sebentar. Aku akan pulang untuk mengambil ayam untuknya, kata pemilik kios, lalu membawa Zhang Han ke area rumah di samping. Sambil berjalan, ia menatap Meng Meng dan berkata sambil tersenyum, wah, anak ini sungguh menggemaskan dan cantik. Anak muda, kau sungguh diberkati. Haha, bagaimanapun juga, dia putriku. Zhang Han menyeringai dan tertawa. Di luar, ketika orang lain memuji anak Anda sendiri, sebagai orang tua, Anda akan merasa sangat bahagia. Entah pujian itu tulus atau formalitas, tetap menyenangkan mendengarnya. Anak ini anak kandungmu. Tapi sepertinya bukan, tanya pemilik kios sambil mengamati dari atas ke bawah. Ekspresi tersenyum Zhang Han langsung menjadi kaku. Apa maksudmu? Mengatakan aku jelek. Sudut mulut Zhang Han sedikit berkedut saat dia berkata, dia adalah anak kandungku. Hahaha. Si pemilik kios juga menyadari apa yang dikatakannya terasa kurang tepat. Setelah tertawa canggung, ia berkata, anak itu mirip sekali dengan ibunya, ya. Ibunya pasti cantik sekali. Wah, ibuku cantik sekali. Ayahku juga sangat tampan, kata Meng Meng dengan suara kecilnya. Ya, ayahmu memang cukup bersemangat. Kata pemilik kios sambil tersenyum. Mengikuti pemilik kios ke rumahnya, rumah pemilik kios itu seperti si Heyuan, ada cukup banyak ayam kampung yang dipelihara di belakang rumah. Si Heyuan adalah jenis hunian historis yang umum ditemukan di seluruh Tiongkok, paling terkenal di Beijing dan pedesaan Shanxi. Sepanjang sejarah Tiongkok, komposisi si Heyuan merupakan pola dasar yang digunakan untuk hunian, istana, kuil, biara, bisnis keluarga, dan kantor pemerintahan. Zhang Han membeli 30 ekor ayam betina dan 1 ekor ayam jantan. Ayam-ayam yang dibelinya sudah dewasa. Setelah membawa ayam-ayam tersebut ke Crescent Mountain, mereka bisa langsung bertelur. Namun, berbicara tentang kondisi fisik ayam-ayam tersebut, mereka jelas tidak sebanding dengan ayam-ayam yang nantinya akan tumbuh di Crescent Mountain sejak mereka masih anak-anak. Namun, Zhang Han juga bersiap untuk mengeluarkan sejumlah modal. Ia bermaksud memberi makan sapi perah, domba perah, dan ayam-ayam tersebut dengan air yang murni untuk meningkatkan kondisi fisik mereka. Setelah berpikir sejenak, ia membeli 30 ekor anak ayam. Di Gunung Crescent, kecepatan pertumbuhan mereka akan sangat tinggi. Kemungkinan besar, setelah ayam-ayam pertama dimakan habis, anak-anak ayam itu juga akan tumbuh besar. Zhang Han juga ingin membeli bebek dan angsa, jadi ia bertanya kepada pemilik kios di mana ia bisa membelinya. Dengan bimbingan pemilik kios, ia membeli 30 bebek dan 30 angsa, semuanya masih muda. Jumlah air yang murni terbatas dan tidak dapat digunakan secara berlebihan. Jika tidak, Zhang Han bisa saja membeli bebek dan angsa dewasa dan memberinya air yang murni. Karena tahu tidak bisa menggesek kartu, Zhang Han menarik sejumlah uang di muka. Setelah membayar, pemilik kios menemui seorang sopir truk. Setelah memasukkan ayam, bebek, dan angsa ke dalam truk, sopir truk mengikuti jeep yang dikendarai Zhang Han dan melaju menuju Gunung Crescent. Setelah tiba di Gunung Crescent, karena hanya ada sopir truk yang membantu mengantarkan barang, Zhang Han tidak punya pilihan lain selain melakukan pekerjaan itu sendiri. Ayam yang sudah dewasa diikat kakinya dan dimasukkan ke dalam kantong, sedangkan bebek dan angsa kecil dimasukkan ke dalam kotak kertas. Melakukan beberapa perjalanan bola-balik, Zhang Han menempatkan ayam, bebek, dan angsa di areanya masing-masing. Pada awalnya, setelah tiba di lingkungan yang tidak dikenal, mereka berlarian ke sana kemari. Melihat itu, Zhang Han melambaikan tangannya dan memanggil Xiao Hei yang sedang bermain-mainan dengan Meng Meng. Xiao Hei,
kemarilah. Zhang Han menunjuk ke area tempat ayam, bebek, dan angsa berkumpul, lalu berkata, ini tempat mereka, jangan biarkan mereka berkeliaran. Mendengar itu, mata Xiao Hei berbinar. Sudah waktunya bersikap tenang. Xiao Hei memperlihatkan taringnya dan berlari secepat kilat. Awalnya, ada beberapa ayam, bebek, dan angsa yang ingin pergi ke tempat lain, tetapi mereka ketakutan setengah mati oleh Xiao Hei yang menirunya. Setelah beberapa kali, mereka semua menyadari keberadaan ruang hidup mereka sendiri. Meskipun ruang hidup mereka berbentuk lingkaran yang dibentuk oleh pohon holi, ukuran lingkaran ini seperti alun-alun kecil, yang cukup besar bagi mereka untuk bermain dan bergerak sesuka hati. Ayah, aku masih menunggu untuk bermain dengan Xiao Hei. Meng Meng bermain sendiri di samping selama beberapa menit dan melihat Xiao Hei masih belum kembali, jadi dia cemberut dan berkata dengan tidak puas. Baiklah, Xiao Hei, kamu bisa kembali dan bermain dengan Meng Meng. Zhang Han tertawa kecil dan berkata. Mendengar itu, Xiao Hei menyeringai dan sekali lagi mengeluarkan suara mengancam yang dalam dan rendah ke arah ayam, bebek, dan angsa, seolah-olah dia berkata. Kalian semua harus jujur kepadaku, wahai anjing kaisar pedesaan Tiongkok ini, kalau tidak, aku akan memakan kalian semua. Setelah melolong selesai, Xiao Hei berbalik dan berlari ke arah Meng Meng. Ekspresi Xiao Hei pun langsung berubah, raut wajahnya seperti anjing yang sangat sopan. Saat ini, Xiao Hei sudah menyadari bahwa ia harus menjilat tuan kecilnya, karena tuan kecil itu yang paling berwenang dalam berbicara. Xiao Hei dan Meng Meng bermain bersama, sementara Zhang Han duduk di satu sisi, mengeluarkan ponselnya dan melanjutkan belajar bahasa asing. Kekuatan spiritual terus-menerus berkumpul di kepala Zhang Han, memungkinkannya mencapai kondisi yang hampir membuatnya mampu mengingat sesuatu hanya dengan sekali lihat. Ditambah lagi dengan mendengarkan beberapa kata-kata asing, kecepatan belajar Zhang Han menjadi luar biasa cepat. 2 jam belajar kemarin malam dan belajar di pagi hari sudah membuat bahasa Inggris Zhang Han mencapai level 6. Sepertinya akan segera muncul orang yang bahasa Inggrisnya mencapai level 8. Selain itu, setelah selesai belajar bahasa Inggris, Zhang Han masih berniat belajar bahasa lain. Di hadapan Meng Meng, ia harus multitalenta dan mahir dalam segala hal. Setelah belajar selama 1 jam, petugas pengiriman toko hewan peliharaan menelepon ponsel Zhang Han. Meng Meng, hewan peliharaan yang kita beli sudah sampai, ayo kita ambil. Zhang Han berdiri dan berkata. Baiklah, Meng Meng segera berdiri. Ia menepuk kepala Xiao Hei dan berkata, Xiao Hei, aku sudah memilihkan banyak teman kecil untukmu. Guk. Xiao Hei menggonggong 2 kali dengan gembira. Di Crescent Mountain, rasanya membosankan kalau cuma dia sendiri. Betapa gerahnya kalau yang lain tidak bisa melihat anjing kaisar yang begitu perkasa. Tapi sekarang semuanya baik-baik saja, dengan teman-teman baru yang datang, bukankah dia bisa memamerkan kehebatannya kapanpun dia mau? Bukankah dia bisa bersikap keren kapanpun dia mau? Sesampainya di kaki Gunung Crescent, kurir itu tengah meletakkan satu persatu kandang anjing tepat di samping jeep. Ya Tuhan, benda apa ini? Si pengantar barang yang masih muda itu tiba-tiba melihat Xiao Hei dan menjadi takut. Tidak perlu takut, dia tidak akan menggigit. Zhang Han memberinya pandangan meyakinkan. Dia benar-benar tidak mau menggigit. Bukankah anjing ini sepertinya sudah terlalu besar? Tanya pemuda itu sambil merasa agak takut. Kamu bisa tenang. Zhang Han tertawa ringan. Setelah menunggu selama 5 detik dan melihat ekspresi angkuh Xiao Hei, yang bagaikan seorang kaisar yang tengah memperhatikan dunia dan tidak memberikan sedikit pun perhatian kepadanya, pemuda itu pun dapat merasa tenang. Pemuda itu melirik Xiao Hei sejenak dengan saksama dan berkata, anjing ini sepertinya anjing kampung Cina, kok bisa tumbuh sebesar ini? Anjing kampung Cina seharusnya tidak bisa tumbuh sebesar ini, ya. Lagi pula, anjing ini cantik sekali. Anjing jenis apa, Tuan? Anjing kaisar pedesaan Tiongkok. Meng Meng menepuk kepala Xiao Hei dan berkata, sial. Ini pertama kalinya aku melihat anjing kampung di Tiongkok memiliki penampilan fisik seperti ini, sungguh tak terbayangkan. Seekor anjing kampung di Tiongkok bisa tumbuh dengan baik seperti ini, kalau dibiarkan begitu saja, kemungkinan besar akan menimbulkan kehebohan. Ini benar-benar keajaiban, kata pemuda itu dengan wajah terkejut. Kalian bisa mengeluarkan anjing-anjing itu dari kandangnya dan mengambil kembali kandangnya, aku tidak butuh kandangnya. Zhang Han melihat ke arah anjing-anjing yang ingin keluar dari kandangnya dan berkata, anjing di sini banyak banget, kalau dibiarkan keluar semua, pasti bakalan lari-larian, dan kita berdua aja nggak akan sanggup ngurus mereka. Pemuda itu ragu sejenak lalu berkata, 30 plus ekor anjing yang totalnya bernilai 230.000 rem, kalau beberapa dari mereka benar-benar kabur, cuma mikirin itu aja udah bikin hati sakit. Tidak apa-apa,
kamu bisa merasa nyaman dan membiarkan mereka keluar dari kandangnya, kata Zhang Han sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah kalau begitu. Pemuda itu tertawa getir dan berjalan menuju kandang. Ketika ia membuka kandang pertama, di dalamnya ada seekor husky, yang terkenal karena menghilang begitu dilepaskan. Setelah keluar dari kandang, si kecil berlari ke satu sisi dengan gembira. Go! Ekspresi Xiao Hei berubah menjadi garang. Sudah saatnya membangun prestise. Setelah menggonggong satu kali, bagaikan kilat, ia melesat ke depan anjing husky kecil itu dalam beberapa langkah dan menggigitnya. Taringnya yang tajam membuat jantung kurir itu berdebar kencang. Kalau husky itu sampai digigit taring-taring itu, nyawa husky kecil itu pasti akan melayang. Namun, gambar berikut membuat pemuda itu tercengang. Suara guntur menggelegar, tetapi hujannya kecil. Gigitan Xiao Hei yang ganas hanya mampu menahan husky kecil itu di mulutnya. Setelah menahan husky kecil itu di mulutnya, Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan langsung melempar husky kecil itu ke depan kandang. Si husky kecil jatuh ke tanah dan berguling 2 kali sebelum berdiri. Sambil menggelengkan kepalanya yang pusing, si husky kecil tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Guk, guk, guk. Xiao Hei menggonggong beberapa kali dengan ganas ke arah anjing-anjing yang ada di dalam kandang, langsung membuat anjing-anjing itu ketakutan hingga menggigil dan berwajah ketakutan. Pemuda itu menatap Xiao Hei dengan ekspresi agak tercengang dan lesu. Baru setelah Zhang Han mengingatkannya, ia tersadar dan melanjutkan membiarkan anjing-anjing itu keluar dari kandang. Kali ini, anjing-anjing itu semuanya jujur dan tidak ada yang berani berlari ke satu sisi. Catatan. Soal anjing apa itu Xiao Hei, saya bersumpah demi Tuhan, mencari tahu dan memastikan anjing apa Xiao Hei itu sangat memicu karena, sejujurnya, nama anjing Xiao Hei terus berubah, dan juga tidak ada terjemahan langsung dari nama-nama anjing itu dalam bahasa Inggris. Setelah mencari di Google cukup lama, saya akhirnya memastikan anjing apa Xiao Hei itu. Jadi, Xiao Hei pada dasarnya adalah anjing pedesaan Tiongkok bermata 4, alias, dalam versi mentahnya, Xian Tai Bao Jin Xiao Tu Gou, Tai Bao Jin Tu Gou, Zhong Hua Tian Yuan Kuan, Tu Gou. Ditulis juga bahwa Xiao Hei adalah anjing kaisar pedesaan Tiongkok, alias, dalam versi mentahnya, Tai Bao Jin di Wang Gou, yang pada dasarnya merupakan spesies yang tidak ada. Penambahan kata kaisar kemungkinan besar merupakan cara penulis untuk mengatakan bahwa Xiao Hei istimewa atau semacamnya. Selain itu, di beberapa bab sebelumnya, saya menulis bahwa Xiao Hei adalah Tibetan Mastiff, yang ternyata salah, dan saya telah memperbaikinya. Jadi, jika ada yang bingung tentang anjing apa Xiao Hei itu, semoga ini membantu. Bab 35. Perut diare perut. Tuan, Anda benar-benar membesarkan anjing dewa. Sebelum kurir itu pergi dengan mobilnya, ia melirik Xiao Hei dan memujinya. Lebih dari 30 anjing, di bawah pengawasan Xiao Hei, semuanya berbaris rapi dan pergi ke area hewan peliharaan dengan patuh. Baru setelah Xiao Hei bermain dengan Meng Meng, mereka mulai berlarian. Untungnya, area hewan peliharaan sangat luas dan anjing-anjing tidak berpikir untuk berlarian keluar. Setelah setengah jam, ternak-ternak itu dikirim ke Gunung Crescent. Jumlah personel pengiriman kali ini adalah 6 orang, dan bahkan jumlah kendaraan yang dikemudikan pun mencapai 5 kendaraan. Ketika mereka mengantar ternak-ternak itu ke atas gunung, sama seperti rombongan sebelumnya, mereka seperti Nenek Liu yang sedang mengunjungi Taman Grand View dan berseru kagum cukup lama. Setelah selesai berfoto, mereka berbalik dan pergi. Zhang Han berdiri di bawah pohon petir yang seraya mengamati keadaan sekelilingnya dengan matanya. Di daerah peternakan, ayam-ayam kampung yang sudah dewasa berada di dalam rumah mereka, bermain-main dengan sarangnya, bebek-bebek kecil dan angsa-angsa kecil bermain ke sana kemari, sesaat berlarian di semak-semak, sesaat lagi berenang di kolam, dan sesaat lagi berlarian ke rumput daging yang ada di sisi kiri untuk makan. Sapi-sapi perah dewasa berjalan santai di wilayahnya. Sapi-sapi hitam Jepang relatif lincah, terus-menerus mengamati lingkungan baru. Domba perah, domba Ujimkin, dan babi hitam Taihu berjalan-jalan di wilayah mereka masing-masing. Mereka semua tahu bahwa rumput daging adalah makanan mereka. Namun, meskipun mereka tidak tahu apa itu rumput daging, ketika mereka mencium aroma yang cukup menggoda dari rumput daging, mereka mau tidak mau menghampiri dan mencicipinya. Untungnya, rumput daging adalah harta spiritual tingkat 1. Setelah dimakan, rumput daging akan matang dalam beberapa hari. Dengan siklus yang terus berlanjut ini, masih ada cukup rumput daging untuk digunakan. Melihat area tanam, sawah terlihat sedikit lebih tinggi dari kemarin, dan gandum, jagung, serta kedelai juga tumbuh pesat. Jika penjual benih dan bibit melihat pemandangan ini, ia pasti akan terkejut. Situasi seperti ini, hanya kata, tak terbayangkan, yang dapat menggambarkannya. Namun, Zhang Han sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini.
Di mata Zhang Han, Gunung Crescent bahkan tidak dianggap sebagai tanah harta karun. Jika memang benar-benar tanah harta karun, bagaimana mungkin sesederhana itu? Area hewan peliharaan tampak lebih ramai, Meng Meng duduk di semak-semak dan melemparkan mainan ke anjing-anjing. Dalam pelukannya, ada seekor anjing pudel cangkir teh berbulu di sisinya, 2 ekor anjing golden retriever penjilat meringkuk di atasnya, anjing chow-chow yang menyendiri berbaring malas di tanah, dan anjing-anjing lainnya berkumpul bersama, bermain dengan mainan sesuka mereka. Di mana Xiao Hei? Dia, tentu saja, tidak dapat melepaskan kesempatan untuk membangun prestisenya. Sambil melotot dengan mata terbelalak dan mengamati sekelilingnya, Xiao Hei bagaikan seorang kaisar yang sedang menatap rakyatnya. Setiap kali ada anjing yang ingin pergi ke tempat lain, Xiao Hei akan terlebih dahulu mengamati anjing tersebut, dan ketika anjing tersebut hendak berlari keluar dari area hewan peliharaan, Xiao Hei akan menggonggong 1 kali dan menyerbu ke arah anjing tersebut, menggigit anjing tersebut, menggelengkan kepalanya, dan melemparkan anjing tersebut ke udara. Degup, degup, degup. Anjing itu akan jatuh ke semak-semak. Meskipun tidak sakit, ia juga akan agak linglung. Lambat laun anjing-anjing itu pun menjadi jujur, tidak lagi berlari ke arah luar area peliharaannya, melainkan berputar mengelilingi Meng Meng dan bermain bersama. Setelah Zhang Han selesai melihatnya, dia menganggukkan kepalanya tanda puas. Sesuai dengan rencana, domain harus dikembangkan perlahan-lahan, dan saat ini, domain sudah mulai terbentuk. Tak lama kemudian, Zhang Han mengambil ember susu dan mengisinya dengan 2 liter air yang murni. Setelah memberi makan sapi perah, domba perah, dan ayam dewasa dengan air yang sejati, Zhang Han datang ke area hewan peliharaan dan menemani Meng Meng bermain. Menjelang tengah hari, Zhang Han membawa Meng Meng menuruni gunung untuk makan, dan pada saat yang sama pergi dan melihat-lihat restoran. Karena rumah itu sedang direnovasi, ada debu di dalam rumah, jadi Zhang Han tidak membawa Meng Meng ke dalam dan masuk sendiri. Melihatnya, renovasi itu hampir selesai. Dinding televisi giok teratai yang semarak dan tampak nyata telah rampung, bahkan di sekeliling teratai pun telah dipasangi lampu warna-warni. Saat lampu dinyalakan, tampilan dinding televisi giok teratai pasti akan sangat indah. Pola pada atap sudah setengah selesai, dan lantai serta dinding sudah rampung semuanya. Tuan Zhang, Anda telah datang. Setelah Zhao Kai melihat Zhang Han, dia datang dan menyambut Zhang Han dengan senyuman. Kecepatannya cukup bagus. Zhang Han menganggukkan kepalanya, merasa agak puas. Tentu saja, karena Tuan Zhang sudah bicara, saya pasti harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Mungkin dalam waktu sekitar 2 hari, semuanya akan selesai. Benar, Tuan Zhang, tentang papan di luar restoran Anda ini, apakah Anda juga ingin mengubahnya, kata Zhao Kai. Aku memang harus mengubahnya. Zhang Han juga melupakan hal ini. Sambil bergumam sendiri, ia memikirkan nama apa yang cocok untuk restoran itu. Saya punya saudara yang membuat papan. Pak Zhang, Anda bisa memikirkan nama restorannya dan saya bisa membuatkan papan untuk Anda secara gratis. Zhao Kai tertawa sambil menggaruk kepalanya. Untuk namanya, akan kusebut Restoran Santai Meng Meng. Mengenai nama, Zhang Han selalu bersikap santai saat memikirkannya. Baiklah, Restoran Rekreasi Meng Meng. Apakah Anda punya permintaan untuk warna dan jenis hurufnya? Tanya Zhao Kai. Hitam putih biasa saja sudah cukup. Di bagian depan, Restoran Santai Meng Meng, tambahkan desain kartun di sana. Aku akan memberikan desainnya nanti malam. Buat papannya sedikit lebih rapi juga, aku akan memberimu uang seperti biasa. Zhang Han berpikir sejenak dan menjawab. Baiklah, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Tuan Zhang. Zhao Kai tertawa dan berkata. Setelah menyelesaikan masalah ini, Zhang Han mengendarai mobil dan membawa Meng Meng kembali ke Crescent Mountain. Meng Meng dengan gembira pergi bermain dengan anjing-anjing, sementara Zhang Han duduk di samping putri kecil dan belajar bahasa Inggris. Hanya dalam waktu 3 jam, Zhang Han kurang lebih telah selesai belajar bahasa Inggris. Setelah menonton video bahasa Inggris level 6, ia benar-benar memahami video tersebut, lalu setelah menonton soal ujian bahasa Inggris level 8, ia merasa mudah. Maka, Zhang Han mulai mempelajari bahasa lain. Seluruh sore berlalu sangat cepat. Xiao Hei terus berkeliaran di area hewan peliharaan dan ternak, menunggu kesempatan untuk menunjukkan gengsinya dan bersikap tenang. Namun, setelah beberapa kali, anjing-anjing dan ternak itu pun belajar dari kesalahan mereka, dan Xiao Hei tak punya kesempatan lagi untuk menunjukkan gengsinya dan bersikap tenang. Maka, Xiao Hei berlari ke sisi Meng Meng, memasang ekspresi menjilat, dan mulai bermain bersama Meng Meng dan anjing-anjing itu. Sepanjang jalan hingga langit menjadi agak gelap, Zhang Han kemudian mengambil ember susu dan peralatan lainnya dan pergi memeras susu dari sapi perah dan domba perah. Setelah melalui pemurnian air yang murni, fisik sapi perah dan domba perah telah mencapai keadaan sempurna,
seperti halnya setelah Meng Meng dan Ziyan meminum air yang murni, kesehatan tubuh mereka meningkat pesat dan kekebalan tubuh serta unsur-unsur lainnya juga meningkat pesat. Inilah manfaat air yang murni. Ketika susu diperas dari sapi perah dan domba perah, tercium aroma susu yang sangat kuat. Meng Meng, saatnya kita pulang. Ucapkan selamat tinggal pada Xiao Hei dan yang lainnya, kita akan kembali besok untuk menemani mereka. Zhang Han membawa 4 ember susu. 2 ember besar dan 2 ember kecil. Ember besar berisi susu sapi, sepertinya sekitar 15 kg, dan 2 ember berisi sekitar 30 kg, ember kecil berisi susu domba, dengan masing-masing ember berisi sekitar 2 kg. Produksi susu sapi relatif lebih tinggi. Seekor sapi perah dapat menghasilkan 30 kg susu dalam sehari, dengan memeras susunya setiap pagi dan malam. Produksi susu domba relatif lebih rendah, seekor domba perah hanya dapat menghasilkan 4 kg susu dalam sehari. Kembali ke topik, setelah Meng Meng mendengar ayahnya, ia berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya, lalu berkata dengan patuh, baiklah, kami akan kembali besok. Xiao Hei, dan semuanya, selamat tinggal, sampai jumpa besok. Setelah putri kecil itu selesai berbicara, dia berlari ke depan Zhang Han dan berkata dengan suara kecilnya, ayah, ada begitu banyak anjing, apa yang harus aku sebut untuk mereka masing-masing? Zhang Han sedikit linglung, setelah bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, dia berkata dengan nada yang agak tidak berdaya, kurasa panggil saja mereka dengan nama mereka, misalnya, Gold Retriever jantan akan dipanggil Gold Retriever besar, Gold Retriever betina akan dipanggil Gold Retriever kecil, Husky jantan akan dipanggil Husky besar, Husky betina akan dipanggil Husky kecil, dan seterusnya. Hehehe, Husky besar, Husky kecil, sangat menggemaskan. Mendengar itu, Meng Meng mulai terkikik. Saat kembali, ketika berjalan melewati pohon Thunder Yang, Zhang Han mengeluarkan botol mineral dan mengisi botol mineral itu dengan 500 ml air pure yang. Total air yang murni yang kurang dari 10 liter kini hanya tersisa sekitar 5 liter. Harus diakui, kecepatan konsumsinya terbilang cepat. Zhang Han mengendarai mobil dan langsung menuju ke arah Teluk Tongluo. Sebelum pergi ke sana, Zhang Han menelepon Zhang Li. Ketika Zhang Han menelepon Zhang Li sedang bersiap untuk pergi bekerja. Namun, setelah mendengar bahwa Zhang Han akan segera datang, ia tetap di rumah dan menunggu Zhang Han. 20 menit kemudian, Zhang Han dan Meng Meng tiba di rumah Zhang Li. Halo, kakak Zhang. Ayo, gadis kecil yang menggemaskan. Liana berlari dan membuka pintu. Begitu melihat Zhang Han, ia menyapanya dengan manis, dan ketika melihat putri kecil yang berdiri di samping kaki Zhang Han, ia benar-benar terpesona oleh betapa menggemaskannya Meng Meng. Kakak, apa yang kamu bawa? Susu. Zhang Li menghampiri dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ember besar itu berisi susu sapi, dan ember kecil itu berisi susu domba. Semua susu segar itu untuk kalian minum. Sebelum meminumnya, kalian harus merebusnya sendiri terlebih dahulu. Zhang Han menaruh 2 ember susu di dapur. Aduh. Kakak, kita masih punya susu wandasan di kulkas, kenapa kakak beli susu? Meskipun Zhang Li berkata begitu, hatinya masih terasa hangat. Rasanya seperti diperhatikan oleh keluarga. Susu yang kuberikan ini bukan susu biasa. Ini susu hasil perasan sapi perah dan domba perah yang sedang kupelihara. Bagaimana mungkin susu ini bisa dibandingkan dengan susu wandasan? Zhang Han tertawa kecil dan berkata, jangan anggap ini susu murahan. Susu ini tidak bisa dibeli orang lain, bahkan jika mereka mau. Aku benar-benar iri karena Xiao Li punya kakak laki-laki yang baik. Liana tersenyum kecil dan berkata, kakak Zhang, dia adalah. Liana menunjuk Meng Meng dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku dipanggil Meng Meng, aku putri ayah. Meng Meng menjawab dengan suara merdunya. Putri. Liana sedikit linglung, lalu tertawa dan berkata, kakak Zhang, kamu sudah punya anak perempuan. Zhang Han mengangguk ringan, lalu menyerahkan botol air mineral di tangannya kepada Zhang Li dan berkata, minumlah. Untuk apa? Aku tidak haus. Zhang Li bingung. Minum saja saat aku memintamu. Cepat. Zhang Han menyerahkan botol mineral itu ke tangan Zhang Li. Cepat minum. Bibi, setelah minum, Bibi harus ke toilet. Meng Meng mengedipkan matanya yang jernih dan berkata. Baiklah, aku akan meminumnya. Zhang Li membuka tutupnya. Awalnya, ia ingin minum 2 teguk untuk menghadapi kakaknya yang suka memerintah, tetapi siapa sangka, setelah minum 1 teguk, ia langsung ingin minum 1 teguk lagi. Dalam 1 tarikan napas, Zhang Li menghabiskan seluruh isi botol. Apa ini? Bukan susu. Kenapa aku merasa ini lebih enak daripada minuman? Tanya Zhang Li penasaran. Ini air diare.
Meng Meng menyambar duluan untuk menjawab. Zhang Li tertawa dan tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Meng Meng, tetapi sesaat kemudian, perutnya mulai keroncongan. Kakak, kau benar-benar memberiku obat pencahar. Aku akan mengingatmu untuk ini. Zhang Li membuka matanya lebar-lebar dan berteriak, lalu bergegas ke kamar mandi. Melihat itu, Zhang Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah berpamitan dengan Liana, ia menggendong Meng Meng dan turun. 20 menit kemudian. Aduh, kenapa banyak sekali? Zhang Li keluar dari toilet dengan lesu. Saat melihat Zhang Li, Liana berteriak. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.